Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Membudayakan tanggap cuaca. Fenomena alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, besar kecilnya dampak bencana yang disebabkan fenomena alam tersebut sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah di NTT dan NTB. Puluhan orang dilaporkan meninggal dan puluhan lainnya belum ditemukan. Dampak yang diakibatkan fenomena alam itu mestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Bisa diantisipasi karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memprediksikan dengan tepat keberadaan siklon tropis Roja dan juga dampak yang ditimbulkannya. Prediksi BMKG itu seakan-akan diabaikan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Paling penting, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin, untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrim yang melanda berbagai kawasan di Indonesia. BMKG diminta untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Roja itu. Jauh lebih penting lagi ialah memastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Peduli data cuaca mesti menjadi budaya baru masyarakat. Saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca hasil kerja rasional berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Ia bersifat empiris, bukan spekulatif, apalagi hasil mimpi semalam. Eloknya pula bila BMKG diberikan kekuasaan penuh untuk memastikan ramalannya benar-benar diperhatikan oleh para kepala daerah. Diperhatikan secara sungguh-sungguh dan segera dilaksanakan oleh pengambil keputusan yang telah mati akal. Betul bahwa waktu peringatan terkait siklon tropis Roja kurang dari 24 jam. Namun, minimnya respons tanggap bencana atas peringatan yang sudah digaris batas itu tetap keteledoran yang sulit dimaafkan. Berbagai kesaksian warga yang kocar-kacir menyelamatkan diri sendiri adalah bukti nyata tidak adanya sistem tanggap bencana yang dijalankan pemerintah setempat. Ini bukanlah mencari kambing hitam, melainkan mendudukan tanggung jawab terbesar pada tempatnya. Tanggung jawab itu pula yang sesungguhnya juga ada pada pemerintah pusat hingga satuan pemerintah terkecil di masyarakat. Semua harus menyadari krusialnya kemampuan tanggap bencana sebab ancaman bencana berikut siklon tropis bukan tidak mungkin makin sering. Seperti yang dikatakan Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agi Mandala Putra, siklon tropis bukanlah anomali. Di selatan Indonesia, sepanjang November sampai April memang merupakan musim siklon tropis. Selain itu, sejak 2007 setidaknya ada 10 siklon tropis yang tercatat oleh Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta. Pernyataan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati soal anomali siklon Seroja semestinya dipahami sebagai peringatan. Dwi Korita menyatakan bahwa kejadian di NTT merupakan kali pertama siklon tropis mencapai daratan. Satu sisi anomali ini harus menjadi cambuk akan kesiagaan bangsa. Petaka yang terjadi di NTT harus jadi pelajaran yang tidak boleh terulang. Perbaikan menyeluruh harus dilakukan dan bukan hanya menyangkut Pemda setempat, melainkan mulai dari sistem peringatan dini yang lebih awal, sosialisasi yang masif, hingga ketanggapan pemerintah termasuk dalam setiap kebijakan. Berkali-kali dikatakan, kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah mengakrabi bencana. Kemampuan menekan korban, baik harta maupun jiwa, bukanlah hasil sekejap dan bukan pula kerja sektoral. Ketanggapan bencana benar-benar dibangun dan disiapkan secara nasional, termasuk lewat pendanaan terhadap riset teknologi deteksi bencana, baik tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Tidak hanya itu, kemampuan tanggap bencana juga semestinya ditanamkan pada setiap anak bangsa lewat bangku sekolah. Dengan itulah, maka setiap orang dipersiapkan untuk mandiri tanggap, bukan semata menunggu bantuan.
Membudayakan tanggap darurat akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Korita. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, ini kan Presiden meminta secara khusus kepada BMKG untuk gencarkan informasi peringatan dini cuaca, agar ini juga bisa cepat diserap oleh pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Tapi sejauh ini bagaimana sebetulnya upaya dari BMKG untuk menyampaikan informasi ini ke Pemda maupun juga masyarakat? Jadi untuk dapat mendeteksi adanya siklon tropis itu sebetulnya sudah tampak sinyalnya. Jadi tidak seketika berubah siklon tropis. Sinyalnya saat itu saat terjadinya pusat tekanan rendah, yaitu masih tanggal 31 Maret. Nah, baru nanti berkembang menjadi bibit siklon dan berkembang menjadi siklon. Saat 31 Maret, kami sudah berkoordinasi, terutama BMKG di daerah yang akan terdampak, berkoordinasi dengan BPBD setempat. Jadi di sana ada 7 stasiun BMKG yang melakukan koordinasi itu untuk menyampaikan informasi potensi dampak dari pusat tekanan rendah. Pusat tekanan rendah itu masih sangat tinggi, bisa tidak berubah jadi siklon. Tapi kita harus mulai berjaga-jaga, terutama di wilayah NTT yang ternyata kemudian berkembang menjadi bibit siklon tropis itu pada tanggal 2 April ya. Nah, saat itu kami secara resmi mengeluarkan rilis menggentarkan peringatan dini tersebut saat tanggal 2 itu belum menjadi siklon tropis. Nah, kemudian berkembang sampai tanggal 5 itu menjadi siklon tropis. Tanggal 4 kami semakin menggentarkan peringatan dini tersebut. Tentunya langkah yang sudah prosedur tepat itu kami koordinasinya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga ada stakeholder terkait. Jadi kami di sana itu ada grup yang harus selalu siaga untuk menghadapi hal tersebut. Hingga informasi tersebut kami sebarluaskan, kemudian juga dengan pusat, di pusat itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi demikian, itu hal yang rutin yang harus selalu dilakukan. Jadi ada standar operasional prosedurnya semacam itu. Ya. Baik, dengan kata lain bahwa BMKG sudah sangat proaktif untuk menyampaikan informasi ini langsung kepada BPBD setempat dan juga stakeholder begitu ya, yang termasuk di dalamnya ada pemerintah daerah setempat juga. Betul. Jadi stakeholder itu ada pemerintah daerah, kemudian ada SAR dan kepolisian itu juga ada. Iya, Bu Korita, kemudian apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh BMKG selama ini terkait dengan penyampaian informasi peringatan dini? Jadi Indonesia ini sangat luas dan masih kami melihat informasi itu sudah direspon. Misalnya kami sampaikan ya siap ini ya, tapi yang belum berjalan itu aksi di lapangan. Oke. Jadi komunikasi ada, tetapi actionnya, karena kami tidak berwenang untuk melakukan action, misalnya memindahkan masyarakat itu kan bisa salah kalau tapi kami mendorong itu sifatnya. Jadi jadi bentuk dari sikap dan kesigapan dari BPBD setempat maupun juga pemerintah daerah setempat yang Anda lihat ini belum ditindaklanjuti dengan baik ketika BMKG memberikan informasi peringatan dini cuaca begitu ya? Begini, jadi sebetulnya nampaknya masih belum bisa beliau-beliau membayangkan akan sedahsyat itu. Jadi persiapan artinya ada upaya ya, tetapi barangkali tidak terbayang kalau akan sedahsyat itu.
Ya, Oke. jadi actionnya itu belum seimbang gitu loh, dengan yang akan terjadi seperti itu. Iya, nampaknya kalau dilihat ini apakah juga ada faktor tingkat kepercayaan terhadap akurasi prediksi peringatan dini yang diberikan oleh BMKG. Sebetulnya seberapa besar sih Bu akurasi dari perakiran cuaca yang dilakukan oleh BMKG sampai dengan saat ini? Nah, kalau tentang akurasi, kami saat ini kalau peringatan dini, jadi akurasinya tuh kalau peringatan dini 90%. Tetapi khusus untuk siklon, karena deteksinya itu dengan radar, jadi membaca langsung, tidak hanya menghitung, tapi membaca langsung, itu akurasinya lebih dari 90%, khusus untuk siklon ini, ya. Karena semakin ada perangkat, ada teknologinya gitu. Kalau perhitungan itu bisa meleset, perhitungan modeling itu bisa ada melesetnya ya, kurang dari 90%. Tetapi kalau siklon itu karena ada alat yang mendeteksi langsung sejak dini, kelihatan ada tekanan pusat tekanan rendah. Nah, tapi yang saya melihat nampaknya memang yang kami agak sulit, bukan sulit, maksudnya tantangannya itu memang belum menjadi budaya kita untuk memperhatikan cuaca, apalagi di masa liburan. Jadi ada hal-hal lain yang jauh mendapatkan perhatian daripada memperhatikan cuaca. Kan ini memang bukan budaya kita, sehingga yang kami lakukan terus mengedukasi, meliterasi, sosialisasi, karena memang nampaknya informasi itu belum berkembang menjadi sikap dan menjadi kearifan. Itu memang belum sampai segitu. Oke, untuk membangun sikap dan juga budaya dari masyarakat, ini kan tentu juga harus ada sistematisasi yang dibangun begitu antara misalnya kerjasama antara BMKG, BPBD dan juga pemerintah daerah setempat. Artinya ini memang belum ada atau bagaimana, Bu? Kami melakukan juga secara rutin dalam kondisi tidak ada bencana. Dalam kondisi aman, kami melakukan hal itu berkoordinasi dengan BPBD, tidak hanya BPBD, kadang-kadang juga pihak-pihak terkait dengan relawan, dengan SAR, itu ada program khusus. Kami melakukan program sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim. Tetapi edukasi itu sepertinya tidak bisa instan, harus diulang-ulang, harus terus. Nah, ini yang kami lakukan sejak tahun sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Baik. Tapi ternyata hasilnya ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Baik, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Tentu kita harus maksimalkan gitu ya upaya edukasi dan juga membangun budaya sigap tanggap bencana ini agar tidak lagi gagap. Betul. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali dalam Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sudah ada penelpon yang masuk. Ada Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Bang Gaudien. Begini, istilah membudayakan itu yang dimaksud kan sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari jadi kebiasaan. Dan itu memberikan warna bentuk pengaruh terhadap pola pikir, sikap, perilaku, dan keputusan. Nah, sedangkan kaitannya dengan tanggap cuaca, ini sudah jelas bahwa apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ini merupakan bagian dari yang terjadi sebelumnya, 2021 awal misalnya. Nah itu secara nasional kita sudah tahu, sehingga harusnya tanggap cuaca ini berkaitan dengan masalah berpikir untuk yang akan datang itu apa sih? Antisipasi begitu. Nah, kalau sudah ada antisipasi, evaluasi, kemudian kontrol, dan akhirnya sampai kepada rehabilitasi. Kalau itu kenyataannya jadi bencana alam. Nah, bencana alam ini sebenarnya kita bisa berbuat optimal maksimal dengan mengedepankan bagaimana peranan daerah. Kepala daerah itu merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang birokratik, struktural, karir. Dan ini urusan tanggung jawab. Sehingga bencana yang terjadi di itu harus dievaluasi. Apakah ada yang nggak beres di atas sana sehingga terjadi banjir bandang seperti itu.
Ya, kemudian yang kedua, kita harus kontrol dari apa yang terjadi itu. Nah, berpikir seperti ini sampai rehabilitasi. Seperti Bu Risma sekarang ini turun langsung itu melihat itu kan benar, iya kan? Tapi persoalannya rehabilitasi ini kan mental, kebutuhan, dan sampai kepada fasilitas. Nah, inilah urusan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Yang itu kaitannya dengan masalah moralitas. Sehingga jangan sampai kita ada menari di atas luka. Sudah rakyatnya seperti ini, menterinya memanfaatkan untuk korupsi. Nah, ini kejahatan yang lebih hebat daripada bencana alam. Saya kira itu yang pokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Kemudian selanjutnya ada Pak Slamet dari Jakarta. Selamat pagi, Pak Slamet. Selamat pagi. Mengenai tanggap darurat bencana ini, kalau saya melihat prihatin sekali ya, karena sering sekali musibah ini terjadi. Nah, dalam hal ini saya kira yang penting adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat agar supaya tidak terulang lagi bencana seperti ini, itu diberikan edukasi supaya tidak menempati daerah bencana. Dan pemerintahnya membantu untuk memberikan lokasi untuk tempat relokasinya, dan juga diberikan semacam papan pengumuman bahwa tempat bencana ini supaya tidak terulang lagi, diberikan papan pengumuman supaya tidak dihuni lagi oleh masyarakatnya. Saya kira itu saja. Pentingnya adalah sinergi antara masyarakat dan pemerintah, kerjasama supaya bencana ini tidak terulang-ulang lagi. Demikian seterusnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Slamet, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Vence dari Manado. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Pak Goldensius. Selamat pagi. Ini menarik sekali ini kalau kita berbicara tentang tanggap cuaca. Ya, saya setuju tadi Ibu Rita katakan bahwa ketika Mbak Vera tanya, Bu, kendala apa yang dihadapi oleh BMKG dalam hal menginformasikan ramalan cuaca ini? Nah, kata Ibu, memang Indonesia ini luas, Pak Goldensius, toh. Tetapi masalah komunikasi dengan kejanggihan telekomunikasi sekarang sudah tidak jadi masalah sebetulnya. Tetapi kembali lagi kesigapan dari pemerintah daerah. Nah, apakah mereka rajin atau mereka mampu menerjemahkan apa yang disampaikan BMKG atau tidak? Yang jadi pertanyaan sekarang di sini, karena begini, Mbak Goldensius, kalau saya tidak salah, BNPB pernah mengeluarkan sistem yang namanya berkaitan dengan bencana, kalau terjadi bencana, yang namanya mitigasi dan antisipasi. Nah, kalau kita berbicara mitigasi dan antisipasi, kita lihat Ibu Rita tadi katakan, ini kan siklon cuaca, siklon iklim yang terjadi. Kalau siklon itu dia berarti kan siklus, setiap berapa tahun kemudian terjadi, berapa tahun kemudian. Satu contoh saya ambil kira-kira yang terjadi di daerah Sulawesi Utara, Kota Manado. Dari tahun 2006 terjadi banjir tanah longsor yang banyak mengalami korban jiwa. Tahun 2014 terjadi, dan sekarang juga di tahun 2020 terjadi lagi sampai tahun 2021. Nah, yang terjadi bencana itu saja. Kenapa tidak dilakukan yang namanya mitigasi dan antisipasi? Betul tadi Pak Slamet katakan, kalau di situ rawan longsor, informasikan kepada masyarakat bahwa jangan lagi tinggal di sana. Itu namanya antisipasi. Tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian yang saya ingin usulkan, ada juga peraturan, kalau saya tidak salah Goldensius, bahwa hutan yang ada di sekitar penduduk itu ada aturannya. Dari 0 km dari desa paling ujung sampai ke tengah hutan, 0 sampai 5 km yaitu tanah hutan rakyat lah, bisa dikelola, dijadikan perkebunan. Dari 5 km ke atas ada yang namanya hutan lindung, tidak boleh dijamah sama sekali. Dan ada juga yang namanya hutan negara yang tidak sama sekali boleh diganggu gugat oleh masyarakat. Nah, itu harus diterapkan sebetulnya, supaya kalau saya lihat di gambar sekarang ini yang terjadi kan banjir bandang, tanah-tanah yang longsor dari gunung terbawa masuk ke desa dan kota. Nah, ini sebetulnya pemerintah daerah harus betul-betul sigap dalam hal kalau kita menghadapi siklus atau siklon cuaca seperti ini. Itu saja barangkali. Terima kasih Mbak Vera, Pak Goldensius. Selamat pagi Metro TV.
Baik, terima kasih Pak Vence, selamat pagi. Selanjutnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Bencana alam yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim seperti yang terjadi di NTT dan NTB sekarang ini haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena hanya dalam waktu sekejap bahwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor mampu meluluh lantakkan pemukiman, infrastruktur, harta benda, bahkan banyak menelan korban jiwa manusia. Nah, oleh karena itu Mbak, sangatlah penting bagi kita semua untuk selalu membudayakan tanggap cuaca, seperti perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG. Hal ini sebagai upaya untuk memahami adanya cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, kemudian juga badai petir, dan seterusnya. Sehingga masyarakat bisa mewaspadai dan mampu meminimalisir adanya dampak yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Sebagai contoh Mbak, ketika ada perkiraan gelombang laut yang tinggi, maka tidaklah tepat untuk berlayar. Ketika ada perkiraan hujan yang lebat dan lama, maka berpotensi akan banjir bandang dan juga tanah longsor, dan seterusnya. Lah, disinilah Mbak, peran Pemda, kemudian Tagana, BPBD, untuk selalu artinya memberikan informasi kaitannya yang dari BMKG tersebut, dan untuk mengungsikan masyarakat dari zona bahaya ketika ada potensi atau ada ancaman bencana tersebut. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Nah Bang Gaudens, kalau kita tadi cermati 4 penelpon ini memang rata-rata adalah bagaimana kesigapan dari pemerintah daerah. Begitu ya, kurang lebih samalah dengan yang kita tangkap tadi dari BMKG, bahwa memang BMKG sudah memberikan informasi tapi pemerintah daerah tidak sigap untuk melakukan upaya-upaya mitigasi. Tanggapan Bang Gaudens? Ya, saya coba menelahnya dari sisi filosofisnya ya. Konstitusi tegas sekali mengatakan bahwa negara itu dibentuk untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, bagaimana cara melindungi warga negara tumpah darah itu dari sisi kebencanaan? Dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 pada 1 Oktober 2009. Apa inti dari Undang-Undang 31 ini? Undang-Undang 31 itu tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di dalam undang-undang itu memerintahkan pembentukan badan. Yang kita kenal sekarang itu BMKG itu ya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 31. Nah, di pasal 44 Undang-Undang 31 2009 itu tegas sekali dikatakan begini. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya wajib, sekali lagi wajib mematuhi atau melaksanakan atau menjadikan data dari BMKG itu dalam penetapan kebijakan sektoral lainnya. Nah, penjelasan undang-undang itu, di dalam penjelasannya tentang sektor lain itu disebutkan antara lain tentang sektor mengantisipasi bencana. Akan tetapi seluruh konstruksi Undang-Undang 31 2009 sama sekali tidak ada sanksi bagi kepala daerah atau pemerintah yang melalaikan seluruh data yang dikeluarkan oleh BMKG. Benar-benar tidak ada sanksi sama sekali. Tidak ada Artinya sanksi ketika memang tidak ditindaklanjuti informasi dari BMKG, maka ya sudah tidak ditindaklanjut kemudian begitu terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan ini. Karena itu untuk mewajibkan kepala daerah mematuhi informasi BMKG itu, kita terpaksa harus merujuk kepada Undang-Undang Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Di dalam pasal 67 itu kewajiban kepala daerah itu antara lain menjalankan undang-undang. Yang kedua itu melaksanakan seluruh kegiatan prioritas dari pemerintah pusat. Nah, kalau tidak menjalankan itu harus diberi sanksi. Sanksinya itu mulai dari teguran lisan sampai dipecat. Nah, siapa yang harus memastikan seluruh informasi BMKG ini harus dijalankan? Ya Presiden harus memastikan itu. Tapi sudah pernah tidak selama ini ada sanksi yang diterapkan sampai dengan pencopotan jabatan? Sejauh ini belum pernah ada terkait dengan informasi BMKG. Tetapi negara dengan sadar membentuk Undang-Undang Nomor 31 2009 untuk memastikan bahwa masyarakat itu
terbebas dari ancaman nyawanya maupun harta benda. Jadi di dalam Undang-Undang 31 itu tegas sekali dikatakan tujuan undang-undang dibuat untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan harta dari warga. Ya, tapi kalau memang bicara mitigasi ini kan adalah budaya begitu ya, bagaimana menciptakan budaya ketika memang ada peringatan dini cuaca, maka sigap untuk melakukan, satu dari masyarakatnya sendiri harus mandiri, kemudian yang kedua dari pemerintah daerah dan juga BPBD yang bersinergi dengan baik. Nah, bagaimana sebetulnya melihat kesadaran dan juga kepedulian masyarakat akan peringatan dini ini? Kalau memang tadi BMKG mengklaim bahwa mereka sudah memberikan informasi dengan cepat dan peringatan dini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, apakah memang ada faktor kepedulian dan juga ketidakpercayaan terhadap informasi ini yang masih sangat minim, Bang? Menurut saya itu kegagalan BMKG itu gagal menjadikan perhatian terhadap cuaca itu bagian dari budaya. Karena ini soal peradaban modern. Kalau kita lihat misalnya dengan negara-negara maju, katakanlah Amerika Serikat, warganya sebelum beraktivitas, pagi-pagi bangun itu, yang dilihat pertama itu apa? Cuaca pada hari itu apa? Nah, ketika dia mengetahui cuaca, dia akan menyesuaikan diri. Kalau tiba-tiba nanti hujan, dia sudah siapkan payung gitu. Di Indonesia, data tentang cuaca itu dianggap sebelah mata. Walaupun berbusa-busa BMKG itu mengeluarkan data, tetapi dia tidak mempersiapkan masyarakat yang well informed terhadap cuaca. Selama itu juga tidak menjadi bagian dari budaya. Karena itu editorial mengajak kita semua untuk menjadikan data cuaca itu, kecuacaan itu bagian dari budaya. Jadi dibudayakan, membudayakan. Itu harus menjadi, atau dengan kata lain, mestinya data-data BMKG itu bagian dari gaya hidup anak-anak muda sekarang. Masuk ke lifestyle ya? Lifestyle, harus menjadi lifestyle. Apalagi sudah bisa mudah untuk diakses karena itu kan melalui smartphone gitu. Bisa diakses di mana-mana. Nah, kalau itu ditumbuhkan, jadi tidak bisa dibiarkan kepada masyarakat, tetapi dirangsang, masyarakatnya dirangsang untuk menjadikan itu sebagai gaya hidupnya. Kalau Anda belum membaca informasi cuaca hari ini, Anda itu nggak update gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kudet gitu ya, kurang update. Karena gitu. memang ramalan cuaca itu bukan hasil nujum ya, tapi berdasarkan data empiris. Ya, karena itu berdasarkan keilmuan, ilmiah itu. Baik, Bang Ones, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, ini juga menjadi hal yang penting adalah ketika bencana, bagaimana anggaran di masing-masing daerah itu. Apakah memang mencukupi untuk melakukan penanggulangan bencananya sampai dengan pemulihan dari segi infrastrukturnya maupun dari sisi masyarakatnya? Kalau kita mau jujur, banyak sekali daerah yang APBD-nya itu bergantung kepada pemerintah pusat. Dia bergantung kepada daun. Pendapatan asli daerahnya itu sangat minim. Tidak sampai 50% daerah yang mampu membiayai dirinya sendiri. Dia harus bergantung pada pusat. Nah, kemudian bagaimana mengalokasi terkait dengan bencana? Hampir 80% dana anggaran daerah itu dipakai untuk belanja pegawai. Untuk bencana itu ya 0,00 sekian. Padahal kesepakatan BNPB dan DPR tahun lalu itu harus disiapkan anggaran 1% dari APBN atau APBD. Jangankan 1% untuk bencana, untuk pembangunan daerah saja itu tidak punya dana daerah-daerah itu. Apalagi daerah-daerah di NTT itu. Itu kan daerah-daerah miskin. Ya. Tapi mau sampai kapan, Bang? Hanya bergantung pada pusat gitu? Ya nanti Tuhan tolong lah. Kalau NTT itu kan gitu, nanti Tuhan tolong katanya. Karena itu memang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, dalam kaitan dengan bencana di Flores pada saat ini, saya harus katakan pemerintah pusat harus turun, walaupun itu bukan tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, tetapi dari karakteristik bencananya, pemerintah daerah tidak mampu untuk mengatasi sendiri. Yang mampu itu adalah pemerintah pusat. Tadi saya katakan, untuk membawa alat ke pulau itu dari Pulau Flores ke Adonara itu nggak sampai 30 menit kok. Dekat, sepelemparan batu jaraknya. Tetapi untuk membawa alat berat ke sana itu susah kalau mengharapkan pemerintah daerah.
Karena itu intervensi pemerintah pusat itu harus dilakukan. Mengapa harus dilakukan intervensi? Yang harus kita ingat, orang-orang di Adonara itu adalah warga negara Indonesia. Mereka bukan kontrak kok di sana itu. Mereka pemilik republik ini. Karena atas dasar pemikiran itulah pemerintah pusat harusnya sudah bagus ya. Presiden sudah memerintahkan dan kita berharap presiden juga ke NTT untuk melihat itu langsung. Iya, kita sudah apresiasi Kepala BNPB yang langsung datang ketika kita bencana harus itu terjadi, begitu ya. Jempol ya, acungkan jempol kepada Bapak Doni dan juga Ibu Risma ya, Mensos sudah ke sana juga. Tentu mereka ke sana atas perintah presiden. Warga NTT itu sangat merindukan sekali presiden sendiri langsung melihat daerah bencana itu. Karena beda ketika presiden datang dengan hanya Kepala BNPB maupun juga Menteri begitu ya. Kalau presiden datang itu semua orang tuh tergerak hatinya untuk memberi bantuan ke NTT. Baik, dan tapi kita kembali lagi kepada bagaimana untuk membudayakan tanggap darurat ini, Bang. Sekali lagi, apakah memang betul bahwa pemerintah daerah setempat ini harus betul-betul peka terhadap peringatan dini dari BMKG? Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana merelokasi mereka yang masih berada di kawasan rawan bencana ini. Kalau kita lihat bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, pada umumnya sudah diramalkan oleh BMKG. Kita lihat misalnya kejadian di daerah Lebak ya. Itu kan sudah berkali-kali BMKG sudah mengingatkan akan terjadi bencana, akan terjadi gelombang. Nah, segala sesuatu terkait dengan kebencanaan hidrologi itu sudah diprediksikan. Bahkan akurasinya dikatakan BMKG sampai dengan 90%. Ya, itu tidak perlu diragukan lagi sih. Kecuali dalam hal-hal tertentu saja yang tidak akurasi ya. Terkait dengan cuaca itu sangat akurasi. Karena dasarnya itu jelas kok. Terkait dengan bibit siklon itu sudah diprediksi, sudah dilihat tanda-tandanya itu dari bulan Maret. Dan tanggal 2 April BMKG itu sudah mengingatkan. Tapi persoalannya kan tidak ada action. Tidak ada action, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga tidak punya kesadaran. Kalau kita lihat daerah Adonara misalnya, itu kan ada satu gunung di sana, namanya Ileboleng. Itu gunung berapi yang sekarang itu udah tandus. Ya. Terjadi pembalakan liar. Pembalakan liar banyak sekali di sana. Ya mestinya oleh pemerintah daerah itu menertibkan. Kalau dihijaukan daerah yang tandus itu tidak akan terjadi tanah longsor seperti sekarang ini. Ya, kondisi alam juga sudah sangat berteriak begitu ya. Ya, kesalahan masyarakat, kesalahan pemerintah daerah di sana yang tidak memperhatikan lingkungan hidupnya. Mungkin yang jadi pelajaran ke depan adalah bagaimana alat berat itu juga sigap dan tersedia ada di wilayah-wilayah pulau-pulau terpencil yang memang rawan bencana seperti itu. Supaya tidak lagi menunggu gelombang tidak tinggi, kemudian baru bisa mengirimkan alat berat untuk melakukan proses evakuasi. Itu hal simpel yang NTT itu provinsi kepulauan. Bagaimana setiap pulau, mestinya setiap pulau itu ditempatkan alat-alat berat ya. Betul. Baru bisa. Baik, menjadi pelajaran bagi kita semua, tentunya juga wake up call. Ini bukan hanya apa yang terjadi di NTT dan juga NTB, tapi bagaimana daerah lain juga untuk bisa sigap dan juga mulai membudayakan tanggap darurat bencana. Terima kasih Bang Gaudens, anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kemampuan menekan korban, baik harta maupun jiwa, bukanlah hasil sekejap dan bukan pula kerja sektoral. Ketanggapan bencana benar-benar dibangun dan disiapkan secara nasional, termasuk lewat pendanaan terhadap riset teknologi, deteksi bencana, baik tsunami, gempa bumi, tanah longsor maupun bencana alam lainnya. Kemampuan tanggap bencana juga semestinya ditanamkan pada setiap anak bangsa lewat bangku sekolah. Dengan itulah maka setiap orang dipersiapkan untuk mandiri tanggap bencana, bukan semata menunggu bantuan. Dan pemirsa, demikian Editorial Media Indonesia hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV